Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum? Semangat. Alhamdulillah khair, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Doakan semoga semuanya keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pula Bapak tadian Bapak kalian mudah-mudahan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar materi yang kita pelajari diberikan kemudahan dan kita bisa memahaminya dengan baik. Baik, kita mulai, kalian silahkan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat tentang materi yang sebelumnya ya? Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum kurban dan syarat dan ketentuan hewan kurban. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara melaksanakan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Bapak berharap sih kalian sudah sering melihat, apalagi kalian kan sudah kelas 5, sudah seringlah menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Apalagi itu dilaksanakan setiap setahun sekali. Bapak berharap kalian sudah sering melihat, dan jikalau ada dari kalian yang belum pernah melihat, diusahakan di tahun ini kalian harus cari tempat-tempat penyembelihan hewan kurban supaya kalian bisa tahu bagaimana cara penyembelihan hewan kurban yang sebenarnya. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penyembelihan hewan kurban itu tidak seenaknya saja kita menyembelih hewan tanpa ada perasaan kepada hewan tersebut. Hewan juga merupakan makhluk hidup dan kita harus memang ketika menyembelihnya tidak boleh seenaknya, harus dengan adab yang baik, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban dengan cara yang baik agar tidak merasa kesakitan kepada hewan tersebut. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menyembelih hewan kurban? Nah, yang pertama adalah siapkan pisau atau golok yang tajam. Jadi ketika kita mau menyembelih hewan kurban ataupun menyembelih hewan yang lain pun, kalau bukan tidak berkurban juga tetap harus menyiapkan pisau atau golok yang tajam. Mengapa demikian? Karena kalau goloknya itu tidak tajam, itu bisa menyakiti hewan tersebut dan proses matinya, hilangnya ruhnya itu akan sangat sulit. Jadi diusahakan sebelum kita menyembelih hewan kurban, dipersiapkan dulu terlebih dahulu sampai tajam. Jangan sampai ketika penyembelihan susah karena sulitnya atau karena rusaknya golok atau pisau yang kita gunakan. Itu yang pertama. Dan jangan pula ketika kita berkurban, menyembelih hewan kurban itu jangan menggunakan semacam kuku atau tulang ataupun gigi dan sebagainya. Contoh, kita dapat menemukan tulang harimau yang gede itu di pinggir atau di hutan. Nah, itu digunakan untuk menyembelih hewan kurban, tidak boleh. Atau menemukan kuku harimau, kuku yang panjang itu, tidak boleh pula.
atau kita mungkin digigit sama kita digigit digigit itu nggak boleh juga. Jadi untuk penyembelihan hewan kurban harus menggunakan pisau atau golok yang tajam, tidak boleh menggunakan selain daripada itu, harus dengan golok. Nah kalau yang kedua itu diusahakan ketika kita berkurban harus menghadap kiblat, dengan sampai membelakangi kiblat, itu diusahakan. Itu yang kedua, ketika kita menyembelih kurban, hewan kurban diusahakan menghadap ke kiblat. Yang ketiga, nah hewan kurban itu disembelihnya di mana? Di lehernya. Jangan sampai kita menyembelih hewan kurban di ekornya, nggak boleh, atau di kakinya, nggak boleh juga. Jadi syaratnya kenapa harus di sini? Karena di sini ada urat atau nadinya ya, apa namanya? Di sini tempat keluarnya ruh gitu di sini. Jadi ketika ininya putus, urat ininya putus, maka hewan tersebut langsung mati. Berbeda ketika dipotongnya itu ekor atau kaki, maka hewan tersebut bisa saja tidak mati dan bisa saja masih hidup. Akan tetapi ketika yang dipotongnya itu leher, otomatis hewan tersebut akan mati. Ya, itu yang ketiga, harus catat, sambil catat materi yang Bapak sampaikan. Yang keempat, maka ketika kita menyembelih hewan kurban ataupun menyembelih hewan selain kurban pun tetap kita harus membaca basmalah dan juga membaca, setidaknya menyebut nama Allah, bismillah atau bismillahi Allahu akbar, itu untuk menyembelih hewan. Setiap mau menyembelih sapi, unta, menyembelih kambing, menyembelih ayam, sama, maka harus menyebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Bapak bacakan. Nabi SAW telah berkurban dengan 2 ekor kibas. 2 ekor kibas itu domba yang berlemak dan gemuk. Jadi Nabi memang menyuruh umatnya untuk menyembelih hewan kurban itu hewan yang bagus, yang gemuk, yang putih, yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Jangan sampai hewan yang kurus, yang sakitan, nggak boleh. Aku melihat beliau meletakkan kakinya ke atas lambung kibas, kemudian baca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelihnya sendiri. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, yang kelima, hewan yang kita sembelih itu harus atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita mengatasnamakan yang lain. Contoh, biasanya gimana Pak, kalau di kampung-kampung kan ada orang atau di perkampungan yang menyembelih hewan kurban itu untuk mendatangkan ikan, contoh di pinggir-pinggir pantai sebagai tumbal lah gitu. Itu nggak boleh, itu dilarang dalam agama Islam. Kita menyembelih hewan kurban, domba, kambing, sapi dan lain sebagainya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Itu adalah yang diajarkan oleh nabi-nabi kita. Jadi tidak boleh menyembelih atas nama yang lain. Itu yang kelima. Yang keenam, ketika kita menyembelih hewan kurban juga harus dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita membawa hewan kurban dengan ditarik-tarik tanpa ada rasa kasih sayang, rasa kasihan kepada hewan tersebut. Gak boleh. Ya sebelum penyembelihan kita kasih minum, kasih makan, terus diikat dengan baik. Jangan sampai kehujanan dan sebagainya. Jangan biarkan dia kelaparan. Tidak boleh. Kita harus menyayangi hewan kurban tersebut, karena itu merupakan makhluk hidup juga yang membutuhkan makanan, minum, maka kita tidak boleh membiarkannya kelaparan meskipun hewan tersebut mau dipotong atau dikurbankan. Nah, yang selanjutnya adalah, jadi ketika disunahkan juga ketika kita menyembelih hewan kurban itu memang pisaunya itu harus disembunyikan, jangan diperlihatkan secara terang-terangan.
karena hewan juga mungkin punya perasaan. Jadi sembunyikanlah ketika kita menyembelih hewan kurban. Baru ketika mau menyembelih, silahkan keluarkan pisau tersebut atau golok tersebut untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Dan yang terakhir aku sampaikan bahwa kalau bisa disunahkan pula bagi orang yang berkurban, itu diusahakan kalau bisa orang yang berkurban harus dia pula yang memotongnya kalau bisa, sebagaimana Rasulullah pun demikian ketika seperti hal hadis yang tadi bahwa Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban yang gemuk tadi menggunakan tangan beliau sendiri. Nah, kalau yang lebih baik ketika kita berniat berkurban, nanti ketika kita udah dewasa, udah punya uang, udah bisa mengumpulkan uang sendiri dan kita berniat untuk berkurban, maka diusahakan kita harus mampu untuk menyembelih hewan kurban sendiri. Itu lebih baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagian daripada hal-hal yang harus kita perhatikan atau tata cara ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan insyaallah kalian bisa memahaminya. Insyaallah Bapak paham, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan silahkan kalau tidak ada materi yang tidak paham boleh ditanyakan nanti baik itu langsung di classroom ataupun boleh di via WA. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.